Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung estimasi query menggunakan teknik heuristik. Nah, jadi di sini kita akan menggambarkan struktur tree-nya. Ini contoh ini contoh untuk operasi Cartesian product dan join. Nah, jadi di sini di bawah sini adalah tabelnya. Jadi tabel R Cartesian product dengan tabel S. Kemudian setelah Cartesian product, hasilnya akan diseleksi. Hasil seleksi baru yang terakhir adalah dilakukan proyeksi. Nah, begitupun sama untuk yang operasi join. Jadi di sini tabel R join dengan tabel S, kemudian diseleksi dan hasilnya akan dilakukan proyeksi. Kita langsung mulai contohnya saja, karena di sini ada beberapa aturan. Ini gambarannya jika join, jadi tabel E1 join dengan tabel E2, ini artinya akan sama juga dengan tabel E2 join dengan tabel E1. Kemudian tabel E1 join E2, jika ingin join lagi berarti hasil joinnya dijoinkan lagi dengan tabel E3. Ini bentuk ketika join lebih dari 2 tabel. Nah, kalau yang di bawah ini contoh apakah dilakukan join terlebih dahulu, E1 join dengan E2 baru hasilnya diseleksi, atau E1 diseleksi terlebih dahulu baru hasil seleksinya dilakukan join dengan tabel E2. Nah, langsung saja kita ke contoh kasusnya. Jadi contoh kasusnya di sini saya punya 3 tabel, ada tabel pegawai, tabel area, dan tabel jabatan. Nah, di tabel pegawai di sini ada kolomnya NIP, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kota, tanggal masuk, kode jabatan, kode area. Di sini ada 9 kolom dan 5 baris. Kemudian di tabel area ada 3 kolom dan 4 baris. Tabel jabatan ada 3 kolom dan 5 baris. Oke, di sini saya buatkan tabel. Di sini ada tabel pegawai, tabel area, dan tabel jabatan. Tabel pegawai jumlah kolomnya 9, jumlah barisnya 5, tabel area jumlah kolomnya 3, jumlah barisnya 4, dan tabel jabatan kolomnya ada 3, datanya barisnya ada 5. Nah, contohnya soalnya tampilkan NIP, nama, tanggal masuk dari pegawai yang berada di area gedung 3. Kita akan buat dulu query SQL-nya, kemudian aljabar relasional, baru kita akan buat struktur tree-nya. Di sini tadi soalnya tampilkan NIP, diselect NIP, nama, tanggal masuk dari NIP nama itu ada di tabel pegawai, tanggal masuk juga ada di tabel pegawai. Tapi yang kita cari tadi soalnya di mana yang areanya gedung 3, berarti kita butuh tabel area. Jadi from tabel pegawai kita akan gunakan operasi Cartesian product dulu. Jadi sini koma area, di mana. Nah, tadi soalnya di mana yang nama areanya gedung 3. Berarti where nama area sama dengan
gedung 3. Nah, sebelum itu tabel pegawai dan tabel area yang berelasi ada kode area. Berarti N pegawai dot kode area yang ada di tabel pegawai sama dengan area dot kode area. Nah, ini SQL-nya. Kemudian dari sini kita akan buat aljabar relasionalnya. Berarti kita seleksi dulu di mana nama areanya gedung 3. Diambil dari tabel pegawai dan Cartesian product dengan area. Nah, tapi tadi di sini kita kurang, dan pegawai dot kode area sama dengan area dot kode area. Berarti sebelum Cartesian product pegawai area, bentar. Nah, di sini N pegawai dot kode area sama dengan area dot kode area. Berarti N pegawai kode area sama dengan area kode area. Diambil dari tabel pegawai Cartesian product dengan area. Nah, baru kita proyeksi. Di sini yang ditampilkan NIP, nama, tanggal masuk. Proyeksi NIP, nama, tanggal masuk. Oke, nah setelah kita buat aljabar relasionalnya, baru kita akan buat tree-nya. Nah, caranya karena di sini kita gunakan operasi Cartesian product pegawai dengan area. Pertama kita buat dulu di bawah sini tabelnya, tabel pegawai dan tabel area. Tabel pegawai tadi ada 9 kolom dan 5 baris. Di tabel area berapa tadi? 3 kolom dan 4 baris. Nah, kemudian di sini operasinya kita gunakan Cartesian product. Untuk menentukan estimasinya, di sini tabel pegawai kolomnya ada 9, tabel area 3, Cartesian product jumlah kolomnya akan ditambahkan 9 tambah 3 12. Kemudian karena operasi Cartesian product dia akan mengalihkan ke semua barisnya, berarti 5 dikali 4 20. Jadi estimasinya ada 12 kolom dan 20 baris. Ini hasil Cartesian product. Baru dari sini kita seleksi. Nah, seleksi nama area gedung 3 dan nah di sini ada operasi N. Menurut aturan tadi ketika seleksi ada N ini akan sama juga dengan hasil seleksi, diseleksi lagi. Berarti kita seleksi dulu yang pertama nama area,
sama dengan gedung 3. Kemudian hasil seleksi ini estimasinya masih 12 kolom dan 20 baris, karena kita masih estimasi perkiraan, belum tahu yang gedung 3 itu ada berapa baris. Jadi estimasinya samakan saja 12 kolom dan 20 baris. Kemudian hasil seleksi ini kita seleksi lagi pegawai kode area sama dengan area kode area. Oke, baru nih sama tadi 12 kolom 20 baris. Nah, setelah itu baru hasil seleksi ini kita proyeksi. Yang ditampilkan nih nama, tanggal masuk. Nah, proyeksi itu dia akan menampilkan kolom. Jumlah kolomnya yang ditampilkan cukup nih nama, tanggal masuk, berarti ada 3 kolom. Jumlah barisnya ya sesuai estimasi yang kita hitung di awal tadi, 20 baris. Itu ketika kita menggunakan operasi Cartesian product. Jadi estimasi query-nya adalah menghasilkan 3 kolom dan 20 baris. Oke, ini hasilnya. Nah, masih soal yang sama. Kalau tadi menggunakan Cartesian product, bisa juga kita menggunakan join. Nah, caranya kita langsung saja kita buat aljabar relasionalnya jika menggunakan join. Di sini tadi proyeksi nih nama, tanggal masuk, kemudian seleksi di mana nama areanya sama dengan gedung 3. Nah, kemudian kita ingin join, berarti diambil dari tabel pegawai, join dengan tabel area, di mana pegawai kode area sama dengan area kode area. Oke, sorry berantakan. Nah, ini join. Nah, bedanya Cartesian product dengan join, kita buat dulu tabelnya. Di sini ada tabel pegawai, kemudian tabel area, di tabel pegawai 9 kolom 5 baris, tabel area 3 kolom 4 baris, join. Nah, join berbeda dengan Cartesian product. Jumlah kolomnya akan dijumlahkan sama 9 tambah 3 12. Tapi jumlah barisnya untuk join dia akan mengambil baris yang paling banyak. Jadi 5 dengan 4 ambil yang paling besar itu 5. Oke, kemudian setelah join baru diseleksi
seleksi nama area sama dengan gedung 3. Setelah itu jangan lupa tadi pegawai.kode area sama dengan area.kode area, berarti seleksi juga pegawai.kode area sama dengan area.kode area. Nah, estimasi kolomnya sama di sini 12 kolom 5 baris. 12 kolom 5 baris. Baru hasil seleksi, proses yang terakhir adalah proyeksi. Jadi tampilkan NIP, nama, tanggal lahir. Proyeksi NIP, nama, tanggal lahir. Tanggal masuk. Kok tanggal lahir? Tanggal masuk berarti estimasinya 3 kolom dan di sini yang terakhir 5 baris. Nah, dibandingkan dengan Cartesian produk yang di atas, estimasinya 3 kolom 20 baris, sementara yang menggunakan join akan menghasilkan estimasi 3 kolom dan 5 baris. Ini penjelasannya bagaimana cara membuat struktur tree dari query yang kita buat. Untuk pertanyaan akan dilakukan di perkuliahan saja. Ini hanya contoh bagaimana cara membuat tree-nya. Oh ya, bagaimana kalau join atau Cartesian produknya lebih dari 2 tabel? Nah, caranya misalnya di sini ini tabel E1, ini tabel E2, Cartesian produk, baru hasil Cartesian produknya ingin di Cartesian produk lagi. Berarti caranya berarti sini tinggal tarik garis Cartesian produk lagi dengan tabel yang ketiga. Ini contohnya. Jadi hasil estimasinya di sini, hasil estimasi ini dia yang nanti akan dihitung bersama dengan tabel yang ketiga, baru hasilnya di sini. Bentuk ini sama juga ketika ingin join, jadi tinggal ganti ini simbolnya join jika lebih dari 2 tabel ataupun seterusnya. Kalau misalnya ada 4 tabel ya tinggal tambahkan lagi di sini misalnya Cartesian produk lagi dengan tabel yang keempat dan seterusnya. Oke, nah sampai di sini penjelasannya, silakan kerjakan soalnya. Nah, soalnya ada di modul, silakan dikerjakan sampai di sini saja.